Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel kesayangan kita Azen Story, channel yang akan mengupas tuntas segala sesuatu tentang bahasa Inggris dan juga linguistiknya. Nah, pada pagi hari ini saya beruntung karena hari ini adalah hari ke-14 saya selesai isolasi mandiri dan besok insya Allah saya sudah bisa beraktivitas sebagaimana biasa lagi. Karena sebulan ke belakang ya saya terkena COVID-19 dan alhamdulillah hari ini adalah isolasi mandiri saya yang ke-14. Sesuai dengan arahan dokter dan protokol kesehatan, saya harus diam di rumah selama 14 hari pasca opnam dan besok saya sudah mulai beraktivitas kembali. Nah, sebagai rasa syukur saya akan coba share pada hari ini kata-kata baru yang mungkin teman-teman sadari atau enggak selama COVID-19 berlangsung ini yang hampir setahun ini ada banyak loh kata-kata baru yang tadinya kita nggak kenal. Nah, sekarang jadi sering banget kita ucapkan dan kita dengar. Seolah-olah ini jadi kata yang umum sekarang. Ya, apa itu? Nah, kita akan bahas di video kali ini. So, sebelumnya saya coba ingatkan kembali teman-teman yang baru masuk ke channel ini untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya yang akan saya post tiap minggunya. Oke, di sini pernah nggak sih teman-teman coba renungkan gitu? Kok sekarang-sekarang ini abis pandemi ini kita jadi sering pakai kata-kata tertentu ya. Nah, kata-kata tertentu kok bisa ya? Kita bisa memunculkan atau masyarakat memunculkan kata-kata itu. Dari mana asalnya ya? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul nih di benak teman-teman semua. Nah, itu adalah fenomena yang wajar ya, karena dalam suatu bahasa atau dalam perkembangan bahasa yang melibatkan interaksi manusia, kata-kata baru itu bisa muncul setiap saat. Dan itu bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan sebuah bahasa. Oke, langsung aja kita coba masuk ke istilahnya ya. Istilahnya adalah neologi. Neologi dalam pandemi. Saya kasih tajuk video ini itu ya, neologi dalam pandemi. Itu kata-kata baru di masa pandemi COVID-19. Nah, apa sih neologi itu? Teman-teman mungkin yang baru dengar nih. Nah, kalau yang belajar bahasa sudah lebih dalam pastinya tahu ya kalau neologi itu adalah sebuah proses pembentukan kata baru dalam sebuah bahasa. Ini saya kutip dari George Yule ya. Dia bilang neologi atau neologism is a new word in our language. Ya betul sekali. Sebuah kata baru di dalam bahasa kita. Mungkin teman-teman dulu nggak kenal ya namanya bahasa bete ya, coba aja yang lahir di bawah tahun 90 nggak kenal tuh namanya kata-kata bete. Nah, sekarang kenal kata-kata bete. Kemudian wifi. Juga kan baru sekarang ini di atas tahun 2000-an baru mulai kenal apa itu wifi dan banyak lagi. Atau kalau teman-teman lagi lihat nih, lihat di jalan gitu ya ada baliho besar yang belum belum terisi iklan ya. Di situ adalah biasanya tertulis place your ad here. Nah, ad apa ya ad itu ya? Nah, ternyata belakangan baru kita tahu bahwa ad itu adalah abreviasi dari advertisement. Tapi sekarang jadi lazim kalau orang bilang ad, yaitu pasti ya. Place your ad itu udah pasti referensinya terhadap iklan yang akan kalian pasang di baliho tersebut. Ya, jadi kenapa sih ada neologi gitu? Kata-kata baru atau neologi ini terbentuk karena interaksi manusia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di awal-awal video saya post juga kalian nanti boleh cek di playlist channel ini ada tuh bahwa bahasa itu bergerak dinamis seiring interaksi manusia. Nah, salah satunya fenomena neologi ini. So, neologi is a natural process. Jadi kalian jangan tabu, jangan juga merasa aneh ada kata-kata baru atau kata-kata yang hilang. Itu adalah natural process karena interaksi manusia. Selama manusia interaksi dalam sebuah bahasa menggunakan bahasa tertentu, ya bahasa itu akan terus berkembang dan salah satu perkembangannya adalah neologi ini. Nah, interaksi manusia dengan bahasa itu dibagi dua. Yang pertama ada monolingualism, yang kedua ada multilingualism. Nah, apa sih monolingualism dan multilingualism ini? Monolingualism itu an interaction when we use a particular language. Jadi bahasa yang dipakainya cuma satu ya. Kayak kita orang Indonesia sehari-hari pakai bahasa Indonesia itu monolingualism. Tapi kalau kalian yang kerja di kantor kemudian banyak orang asingnya, ada orang Korea, ada orang Jepang, ada orang Amerikanya, kemudian bahasanya campur aduk dan seringkali mixing code atau switching code, merubah dari bahasa tertentu atau ke bahasa lain atau juga campur-campuran, itu namanya multilingualism.
Ya, kayak kalau kalian lihat dampak multilingualism yang paling jelas itu di Asia Tenggara ya, orang Malaysia, orang Singapura ya. Mereka pakai bahasa Melayu juga pakai bahasa Inggris. Makanya bahasa Malaysia dan bahasa Singapura sekarang itu muncul bahasa sendiri, percampuran antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Nah, itu dampak dari multilingualism. Nah, kata-kata baru ini bisa muncul dalam interaksi manusia dengan satu bahasa atau monolingualism. Dari mana sih munculnya? Yaitu dari upaya manusia menyampaikan sebuah ide. Jadi ada ide nih, ada gagasan tentang sesuatu. Katakan let's say sebuah benda atau sebuah kondisi kemudian ingin disampaikan. Nah, itu membentuk bahasa baru. Kayak gitu ya. Atau juga situasi tertentu. Nah, itu dilahirkanlah bahasa baru atau disepakatilah oleh pengguna bahasa itu bahasa baru, dan proses itu natural, terjadi alamiah, terjadi by the process. Nah, gitu ya. Kemudian kalau di lingkungan yang multilingualism itu biasanya new adapting, ada bahasa asing ditarik ke bahasa kita atau dipinjem gitu. Nah, itu menjadi kata serapan atau loan words istilahnya ya. Nah, itu juga sah-sah aja dan memang prosesnya seperti itu, membentuk bahasa baru itu dalam lingkungan yang multilingualism. Nah, di sini saya akan share penelitian saya sih. Ini penelitian saya udah saya lakukan di bulan Maret 2020 sampai Desember 2020. Waktu itu saya sempat nulis materi ini berupa esai ke Kemenparekraf. Waktu itu ada lomba menulis ya. Saya sempat submit itu dan ini adalah summary-nya. Jadi disclaimer on ya. Ini adalah berdasarkan penelitian pribadi saya. Kemudian nanti muncul nih, ternyata kata-katanya bukan itu aja, ada kata-kata baru. Yes, memang karena perkembangan akan terus berjalan dan ini adalah terbatas kepada apa yang saya temukan seperti itu ya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini ada neologi yang berasal dari bahasa Indonesia yang saya temukan, ada yang berasal dari bahasa Inggris. So, what is that? What is the words? Nah, kita cek ya. Nah, ini adalah neologi dalam bahasa Indonesia. Ada kurang lebih 7 neologi yang saya temukan, mulai dari PSBB, pembatasan sosial skala besar, PJJ, pembelajaran jarak jauh, ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, OTG, orang tanpa gejala, SIKM, surat izin keluar masuk ya, yang diberlakukan di DKI Jakarta, kemudian SINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Nah, mungkin masih banyak lagi. Baru-baru ini kan juga lagi rame di TV, di berita gitu ya, istilah PSBB ini diganti dengan istilah baru, yaitu perkembangan bahasa namanya, dan that's normal. Nah, selama masa penelitian saya Maret sampai dengan Desember 2020 inilah 7 neologi atau kata baru yang saya temukan selama masa pandemi COVID-19. Dan teman-teman, bukan di sini poinnya. Kita lihat, ini kalau dilihat ada kesamaan kategori dari kata-kata atau istilah yang dibentuk di bahasa Indonesia ini ya. Jadi dari tujuh kata-kata ini semuanya itu adalah berbentuk akronim, teman-teman. Nah, semuanya berbentuk akronim. 100% akronim. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Nah, kita coba tengok deh. Istilah, mungkin teman-teman tahu nih, SMP sudah makan pulang. Ya, waktu zaman sekolah ya. Itu juga akronim, guys. Dan ini ada beberapa kata, saya ambil 3 aja deh. Cilok, aci dicolok gitu. Kemudian cilor, aci telur, ruko, rumah toko. Ini juga kayak penyingkatan, mungkin orang-orang kita kenalnya ini penyingkatan, padahal dalam istilah linguistik ini beda dengan akronim. Ini namanya blending gitu ya. Ini namanya blending. Jadi ngambil satu suku kata di depan atau di belakang kemudian dicombine dengan suku kata yang lain di kata berikutnya, kayak cilok. C-nya itu dari aci, kemudian loknya itu dari dicolok gitu ya. Begitu juga ruko, rumah toko, ru-nya itu dari rumah, ko-nya itu dari toko. Blending ya. Nama proses pembentukan bahasanya adalah blending. Nah, ini berdasarkan teori morfologi yang saya adapt untuk research ini ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya bukunya apa sih, teorinya apa sih, boleh komen di komentar box. Kemudian nanti saya akan reply ya, sesuai dengan apa yang saya tahu tentunya. Kita sharing aja. Kemudian ini adalah neologi dalam bahasa Inggris yang saya temukan. Yang pertama tentunya COVID-19 itu sendiri. Nah,
COVID-19 stands for Coronavirus Disease 19, itu dari Desember 19, kurang lebih seperti itu ya. Ini akronim juga. Kemudian ada WFH, nah ini work from home, kemudian diadapt ke bahasa Indonesia jadi WFH gitu ya. Ini akronim juga teman-teman. Kemudian ada PCR, nah ini mungkin popular banget sekarang ya, polymerase chain reaction. Nah, ini mungkin kita nggak tahu sebelumnya nih, apa sih PCR gitu ya. Hanya orang-orang kedokteran aja yang nurse, dokter yang ngerti nih istilah ini. Tapi sekarang it's become common. Yaitu adalah neologi ya. Sekarang jadi umum gitu. Kata baru dalam pembentukan awal sebuah bahasa itu akan terdengar weird, aneh, atau akan uncommon, akan terdengar tidak umum. But by the time being it's being used by the people, kemudian it's become common. Jadi bahasa itu selalu begitu. Awal-awal ditemukan kayak aneh, baru, janggal, kemudian ketika sering dipergunakan dalam interaksi manusia tadi, itu akan jadi bahasa yang biasa. So neologism today it's become common words in the future. Itu ya, kata-kata yang baru hari ini itu akan jadi kata-kata yang biasa di hari-hari kemudian. Kemudian ada lagi WG. Nah, WG ini saya dengarnya dari Pak Sandiaga Salahuddin Uno nih, yang sekarang jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Waktu itu di sebuah sharingnya di YouTube channelnya beliau, beliau menyampaikan ada WG. WG ini adalah makna lain dari krisis yang sekarang terjadi sekarang, yang diambil dari bahasa Mandarin. Nah, W itu krisis, kemudian G itu peluang. Nah, jadi kategori pembentukan bahasa ini adalah loan words atau borrowing dari bahasa Mandarin. Nah, WG ini sekarang juga become so popular ya. Banyak orang yang seminar di bidang ekonomi itu di awal-awal bilang WG ini sebagai motivasi. Dan saya temukan banyak sekali di sharing beliau di YouTube, di podcastnya Pak Sandi, kemudian ada juga beberapa Instagram selebgram kita yang bersama Pak Sandi live gitu, dan sering diucapkan kata-kata ini WG ya. Kemudian ada social distancing. Nah, social distancing ini apa sih prosesnya? Ini agak kompleks ya teman-teman. Jadi ini adalah gabungan dua kata sebenarnya, social dan distancing. Tapi kalau distancing itu kita breakdown lagi, ini terbentuk dari kata dasar distance dan imbuhan di sini ing. Imbuhannya imbuhan belakang ya, yaitu ing atau suffix istilahnya. Nah, imbuhan itu sendiri dalam bahasa Inggris istilahnya affixes. Nah, jadi prosesnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah compounding, kemudian ditambah affixes. Dalam hal ini suffix. Begitu juga physical distancing, prosesnya sama. Dan berikutnya adalah new normal. New normal ini adalah compounding dari dua kata new dan normal. Compounding ini apa sih? Kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia dulu waktu SMP lah ya, itu kurang lebih kata majemuk lah gitu ya, kata majemuk gitu. Kemudian ada herd immunity. Nah, ini juga multiple process karena compounding dan affixes atau suffixes untuk kata immune plus suffix ity ya. Kemudian lockdown. Lockdown ini compounding ya dari kata lock dan down. Nah, kemudian ada lagi kata-kata local transmission. Nah, ini multiple process juga, prosesnya lebih dari satu ya teman-teman. Multiple process itu jadi ada kata compounding local plus transmission, tapi transmission itu sendiri dibentuk dari transmit kata dasarnya dan suffix ion gitu ya. Kemudian ada flattening the curve. Nah, flattening the curve ini adalah frase yang dibentuk juga dari multiple process ya. Kemudian ada, nah ini webinar. Ini paling populer sekarang ini, webinar. Ayo kita, kamu udah dengar belum sih webinar ya? Kalau orang Indonesia bilang webinar. Webinarnya Pak Anu atau webinarnya tentang situasi perekonomian terbaru nih. Nah, ini nggak disadari nih, dari mana kok bisa muncul kata-kata itu ya. Dulu mungkin nggak terlalu popular, tapi sekarang popular banget. Nah, ini diambil dari kata website and then seminar. Nah, tapi website-nya itu hanya diambil satu suku kata aja nih depannya, web gitu ya. Kemudian seminarnya diambil belakangnya minar. Nah, kemudian ini digabung atau di blend, makanya proses pembentukannya disebut blending. Nah, blending dari kata website and seminar ini jadi webinar. Nah, sekarang ya so popular ya. Most of people Indonesia lah pasti ngerti kalau bilang webinar. Kemudian ada e-learning. Ya, e-learning ini juga popular banget karena semenjak belajar dari rumah, sekolah dari rumah, pembelajaran jarak jauh nih. Ini semuanya metodenya e-learning. Nah, e-learning itu diambil dari electronic media and then learning. Nah, ini
electronic media and learning ini compounding, tapi kita breakdown lagi. Electronic media ini hanya diklip, diambil suku kata depannya aja, yaitu i. Nah, kemudian learn plus suffix ing. Nah, ini affixes. Jadi dua proses yang clipping plus affixes tadi di-combine lagi dengan compounding gitu. Jadi ini multiple proses yang lebih dari dua, bahkan ada 3 proses di sini. Jadi e-learning ini dibentuk dari electronic media and learning. Ya, teman-teman mungkin ada yang baru tahu nih, kalian boleh deh komen di kolom komentar video ini, dan juga boleh share contoh-contoh yang lain ya, yang seperti itu, seperti e-learning. Kemudian ada juga Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini menarik nih. Kita dulu nggak kenal Zoom ya. Zoom itu apa sih gitu ya? Kalau meeting mungkin is okay lah. Meeting kita tahu meeting itu kan rapat ya, ketemu gitu ya. Nah, kok sekarang ada Zoom meeting? Nah, Zoom ini adalah disebutnya coinage atau pseudo-neologism ya. Jadi neologism yang original gitu ya, yang muncul begitu aja karena brand atau merek tertentu gitu, karena barang tertentu. Nah, barangnya apa? Mereknya apa ya? Zoom tadi. Zoom itu adalah sebuah aplikasi untuk pertemuan ya, untuk video call awalnya gitu ya, untuk conference ya. Awal-awal cuman bisa 1 jam, sekarang udah diimprove dan lebih baik. Jadi Zoom itu sekarang jadi populer. Kemudian ketika orang sekarang bilang Zoom, nah orang udah pasti ya, asosiasinya pasti ke situ, ke sebuah aplikasi di mana kita bisa meeting bareng, kita bisa seminar bareng lewat itu gitu. Nah, kemudian digabunglah dengan kata meeting. Ya, coinage tadi digabung dengan kata meeting. Meeting sendiri adalah prosesnya kebentuk dari affixation, dari affixes, dimana kata dasar meet ditambah suffix ing itu jadi meeting, digabung dengan tadi coinage Zoom tadi, sehingga jadilah Zoom meeting gitu. Kemudian rapid test, nah itu compounding ya, jelas banget. Jadi rapid test, compounding. Swap test juga begitu ya. Nah, jadi itu kata-kata dalam bahasa Inggris atau kata-kata baru atau neologi dalam bahasa Inggris yang saya temukan selama Maret sampai Desember 2020. Itu disclaimer saya ya. Jadi mungkin akan ada banyak lagi kata-kata yang kalian tahu belakangan ini ya, memang begitu karena bahasa terus berkembang ya. Nah, cuman saya bahas di sini apa yang saya temukan saya based on my research. Nah, sini kesimpulannya apa? Jadi ada 23 neologi atau neologism yang saya temukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Di total 23 itu yang bahasa Indonesia itu ada 7 ya, teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan bahwa 100% of them itu akronim. Nah, keren kan? Nah, kalian tahu tadi ya bahwa ternyata orang Indonesia itu membentuknya tuh akronim semua loh, kata-kata baru itu. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris ada 16 kata. Nah, di sini prosesnya beragam, tapi majority is multiple process, proses yang kompleks ya, proses yang lebih dari satu kali pembentukan berdasarkan teori morfologi itu. Kemudian ada juga compounding 4 gitu, akronim 3, borrowing 1, blending 1 ya. Jadi prosesnya lebih beragam nih dalam bahasa Inggris. Nah, dari fenomena tersebut, dari hasil research ini kita bisa tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yang pertama terkait neologi atau neologism itu sendiri ya. Neologi itulah proses alami bahasa yang lahir dari pengguna bahasa akibat proses interaksi atau fenomena tertentu. Kayak COVID-19 ini adalah fenomena tertentu. Nah, fenomena ini membuat orang melahirkan kata-kata baru dalam interaksinya sehari-hari. Nah, sehingga kata-kata baru ini sekarang udah menjadi popular, dan di kemudian hari saya yakin kata-kata yang baru muncul di tahun ini akan jadi kata-kata yang lazim atau akan jadi common words. Apalagi dalam bahasa Inggris itu cepet banget kata-kata tersebut masuk kamus ya. Saya nggak tahu nih karena saya bukan ahlinya dalam bahasa Indonesia, apakah neologi-neologi dalam bahasa Indonesia juga secepat itu masuk ke dalam KBBI. Nah, ya I don't know gitu ya. Itu tentang neologism. Jadi neologism ini adalah proses yang alami, natural, yang mengindikasikan bahwa suatu bahasa itu berkembang. Kemudian neologi dalam pandemi. Nah, ini pokok bahasan kita. Jadi dari hasil research saya tadi yang saya coba share sekarang, bahasa Inggris ini melahirkan lebih banyak neologi, kata istilah baru selama pandemi. Kemudian proses pembentukan neologi dalam bahasa Indonesia itu lebih banyak atau mayoritas atau bahkan semua dibentuk dari akronim. Ini menunjukkan bahwa karakter
pengguna bahasa kita atau karakter bahasa Indonesia sendiri berdasarkan pengguna bahasanya, yaitu kita orang Indonesia itu menyederhanakan ya, simplifies anything. Jadi disingkat-singkat seperti itu ya. Nah, itu memang naturalnya seperti itu. Jadi kita bisa ambil satu insight bahwasannya, oh ya, orang Indonesia tuh atau bahasa Indonesia itu kalau membentuk satu kata baru, itu dia nggak create bahasa, nggak create kata baru secara murni ya, tapi membentuk dari singkatan. Kata dia PSBB, PJJ, dan lain sebagainya. Kita bisa ambil kesimpulan seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman punya pendapat berbeda, boleh komen di komentar box ya. Kemudian nanti saya coba discuss dengan kalian, saya akan interaksi dengan kalian secara langsung ya. Tentunya kita sharing berbagai pengalaman dan pengetahuan, khususnya untuk teman-teman yang interested in linguistic field. Kemudian proses pembentukan neologi dalam bahasa Inggris lebih banyak melalui proses yang kompleks atau multiple process ya. Tadi saya jelaskan multiple process itu adalah pembentukan bahasa yang lebih dari satu kali berdasarkan teori morfologi. Jadi ada teori morfologi yang khusus dia mendalami bagaimana sebuah kata terbentuk. Nah itu saya ambil referensinya dari teorinya George Yule tadi, bukunya tahun 2006. Nanti kalau kalian pengen tahu bukunya apa, nanti boleh juga komen request ke saya di komentar box ya. Itu prosesnya kompleks serta bervariasi ya, mulai dari affixes atau pengimbuhan, compounding, kata majemuk, blending, peleburan, hingga borrowing atau meminjam dari kata dalam bahasa asing. Nah, itu ya kesimpulannya teman-teman. Jadi kita sekarang udah tahu nih bagaimana neologi dalam bahasa Indonesia terbentuk dan bagaimana neologi dalam bahasa Inggris terbentuk. Dan itu saja akan saya share, itu saja yang bisa saya share pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, dan silahkan share video ini ke sebanyak-banyaknya teman kalian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat ya, atau ada manfaatnya. Dan kalian juga boleh request video saya berikutnya di kolom komentar. Kalian juga boleh untuk memberikan kritik masukan kepada saya tentang materi ini atau materi-materi yang lainnya, kalian bisa lihat di playlist channel saya ini. Oke teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi, salam sehat selalu.